Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Pagi ini kembali kami ada, hidup, bernafas, semua adalah anugerah Tuhan. Kami mau pakai kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan perkara yang baik seturut kehendak Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati kami dan urapi kami, supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di seluruh dunia ada sekitar 7.000 institusi sekolah teologi yang tersebar di berbagai negara. Di Indonesia sendiri ada hampir 200 sekolah teologi dengan berbagai jurusan. Banyak orang yang masuk sekolah teologi dengan berbagai motivasi. Ada yang ingin mendapat gelar, ada yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan, ada yang ingin belajar dan mencari tahu tentang Tuhan. Tapi ada juga yang motivasinya kurang baik, yaitu untuk mencari kelemahan untuk menyerang kekristenan. Kata teologi mengandung arti ilmu tentang Tuhan. Jadi teologi merupakan upaya untuk mengenal Tuhan. Kita bisa sekolah teologi dari S1 sampai S3 dan mungkin merasa sudah mengerti segalanya tentang Tuhan. Tapi kunci untuk dikenal Tuhan bukanlah dari pengetahuan kita tentang Tuhan, namun dari kasih kita kepadanya. Dalam 1 Korintus 8 ayat yang ketiga ini tertulis, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Lebih daripada sekedar pengetahuan atau keyakinan teologis, hubungan yang benar dengan Tuhan didasarkan pada cinta dan kasih yang tulus kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan hanya tentang mengetahui tentang Tuhan atau memahami konsep-konsep tentang Tuhan, tapi melibatkan sebuah ikatan hati yang dalam, sebuah kasih dan pengabdian yang sungguh kepada Tuhan. Mengasihi Allah dalam ayat ini berbicara tentang perasaan cinta kasih yang mendalam dan tulus terhadap Tuhan. Cinta ini adalah dasar bagi semua hubungan kita dengan Allah. Ini merupakan dorongan yang membuat kita rindu untuk mencari Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan, dan tetap percaya kepadanya dalam segala keadaan. Meskipun situasi sulit, ada penderitaan, ada kesukaran, ada masalah, kita tetap mengasihi dan tetap setia kepada Tuhan. Dan inilah kunci sehingga kita dikenal oleh Allah, yaitu sikap mengasihinya dengan sungguh. Betapa penting hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Tuhan tidak peduli saudara tahu tentang Dia, tapi yang Tuhan pedulikan adalah apakah saudara mengasihi Dia. Ini berbicara tentang relasi atau hubungan yang lebih dari sekedar pengetahuan. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan tulus, kita memasuki hubungan yang pribadi dan mendalam dengan Tuhan. Perlu kita ketahui saudara, bahwa iman adalah tentang hubungan, bukan hanya konsep atau dogma ataupun pengetahuan. Pengetahuan memang penting, tapi pengetahuan tanpa kasih adalah sia-sia. Kita hendaknya bukan sekedar tahu tentang Tuhan, tapi mengasihi Tuhan, karena itu yang terutama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau selama ini kita hanya punya pengetahuan tentang Tuhan, kita tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi hanya sekedar sampai di situ saja. Mari sekarang ubah dan masuk ke dimensi yang baru, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ketika kita mengasihinya dengan sungguh dalam segala keadaan,
kita akan masuk dalam level iman yang lebih dalam. Kita akan alami Tuhan secara pribadi. Kita akan merasakan Tuhan dalam hidup kita. Bukan sekedar kita tahu Dia ada, tapi kita akan merasakan hadirat-Nya dalam keseharian kita. Dalam Yohanes 14 ayat 15 Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Mari kasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Lakukan firman-Nya, sehingga kita benar-benar memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Tuhan melimpahi kita semua dengan berkat sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan-Nya senantiasa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti, kami menyadari betapa pentingnya sebuah hubungan dengan Tuhan. Bukan sekedar kami tahu tentang Engkau, bukan sekedar kami mengerti berbagai konsep tentang Engkau, tapi lebih daripada itu, yang Tuhan mau adalah agar kami mengasihi-Mu, memiliki hubungan yang erat dengan-Mu. Karena dengan demikianlah kami menjadi pribadi-pribadi yang dikenal oleh Engkau. Karena kami memiliki relationship atau hubungan yang erat dengan-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak hanya sekedar pintar, tahu, tapi lebih daripada itu, kami mengasihi-Mu ya Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi, dan memiliki hubungan yang sungguh erat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus menuntun kami lebih dekat dan menjadikan kami kuat di dalam Tuhan. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, dan dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan membuat kami berhasil, dan nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Jadikan kami juga saluran berkat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam masalah persoalan, agar Tuhan menjamah, melawat, memberikan kesembuhan, kekuatan baru, kesegaran dari Tuhan, sukacita, semangat, iman, pengharapan, dan Tuhan berikan jawaban, jalan keluar yang ajaib. Kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami masuk dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.